Halo, selamat datang di video pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif dengan saya, Francisca Anindita Adita dengan PM 2213025016 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung dari Angkatan 2022 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. Halo teman-teman, jadi teman-teman pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau sering disebut dengan AI? Nah, mungkin pernah juga kita dengar atau baca dari media sosial, berita TV, mungkin juga pernah kita ucapkan atau diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa definisi dari artificial intelligence itu? Jadi ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intellego, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Nah, untuk intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan sebuah aksi. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa bagian mengenai artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, ada acting humanly atau menyamai perilaku manusia. Kriteria ini berfokus pada sejauh mana AI mampu meniru perilaku atau tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Contohnya, termasuk kemampuan AI untuk berbicara, memahami bahasa, belajar dari pengalaman, dan berinteraksi dengan manusia secara alami. Kemudian yang kedua, yaitu thinking humanly atau berperilaku seperti manusia. Ini mengacu pada kemampuan AI untuk memproses informasi dan membuat keputusan dengan cara yang mirip dengan cara manusia berpikir, meskipun tidak selalu memerlukan emosi atau kesadaran. Ini melibatkan kemampuan AI untuk menggunakan penalaran, logika, dan intuisi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah thinking rationally atau berperilaku seperti yang diinginkan manusia. Fokus pada kemampuan AI untuk memecahkan masalah secara logis dan rasional. Bahkan jika caranya tidak selalu sama dengan cara manusia berpikir. Ini melibatkan penggunaan algoritma, pemodelan matematika, dan strategi logis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada acting rationally atau berperilaku sesuai dengan apa yang dapat diamati. Kriteria ini menekankan pada hasil akhir dari perilaku AI, yaitu apakah tindakan atau keputusan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tidak peduli bagaimana cara AI mencapainya. Ini mencakup kemampuan AI untuk memahami lingkungan, menafsirkan data, dan bertindak untuk efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dengan mempertimbangkan keempat kriteria ini, kita dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan rasionalitas AI dalam berbagai konteks dan juga aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai contoh penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pencarian web. Mesin pencari seperti Google menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menyaring dan menyajikan hasil pencarian yang paling relevan dengan berdasarkan permintaan pengguna. Kemudian yang kedua ada asisten virtual.
Asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa menggunakan AI untuk merespon pertanyaan pengguna, menjadwalkan acara, mengingatkan tugas, dan melakukan tindakan lain berdasarkan perintah suara ataupun teks. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi konten. Platform streaming video seperti Netflix atau YouTube menggunakan AI untuk menganalisis riwayat penonton dan memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian yang keempat ada pengenal wajah atau pengenalan wajah. Aplikasi pengenalan wajah ini seperti Face ID di iPhone atau perangkat keamanan pintar menggunakan teknologi AI untuk mengenali dan memverifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah yang unik. Kemudian yang kelima ada kendaraan otonom. Mobil otonom menggunakan sistem AI untuk mengenali rute, menghindari hambatan, dan membuat keputusan berkendara dalam lalu lintas yang kompleks. Kemudian yang keenam, ada analisis sentimen media sosial. Perusahaan menggunakan AI untuk menganalisis sentimen dari postingan media sosial sehingga dapat memahami opini dan pandangan pengguna terhadap produk atau layanan tertentu. Kemudian yang ketujuh ada deteksi penipuan keuangan. Perusahaan keuangan menggunakan AI untuk menganalisis pola transaksi dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensial penipuan dalam waktu yang nyata. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, penerjemah bahasa otomatis. Aplikasi seperti Google Translate menggunakan AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain secara otomatis. Itulah beberapa contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi AI akan terus berkembang dan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan akhir kata, terima kasih.